Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 4219056, kelas Filsafat Ekonomi Islam C, semester 3, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, dengan dosen pengampu Bapak Bakhtiar Effendi. Maksud dan tujuan saya membuat video untuk menjawab soal ulangan tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana mengenai tauhid sebagai pondasi ekonomi Islam. Sebelumnya, makna dari tauhid adalah sebuah konsep ajaran untuk mengenal keyakinan atau kepercayaan. Pondasi utama ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam Al-Quran, tauhid disebut juga filsafat fundamental dalam ekonomi Islam. Hakikat tauhid adalah totalitas penyerahan seorang hamba kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, sehingga serangkaian aktivitas yang meliputi kehidupan manusia di alam semesta tanpa kecuali bercermin dalam konsep tauhid. Dengan kata lain, seluruh aktivitas manusia dalam kehendak Sang Pencipta. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi dalam adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran-ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah, dan akhirnya ditunjukkan untuk ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak kepada Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai dengan syariat Allah. Aktivitas seperti distribusi, produksi, konsumsi, ekspor, dan impor bertitik tolak dari tauhid atau keilahian, dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridho Allah. Kalau seorang muslim bekerja dalam produksi, maka itu tidak lain memenuhi perintah Allah. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di sebagian penjurunya, dan makanlah sebagian rezekinya. Hanya kepadanya kami dikembalikan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Soal yang kedua, apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan bagaimana kaitan ketiganya dengan ekonomi Islam? Yang pertama, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Kedua, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Ketiga, aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Secara ontologi, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu tersebut adalah yang pertama, ilmu ekonomi Islam murni, dan ilmu ekonomi fikih muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya, ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ini muncul mengikat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalat adalah wahyu yang disandarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi, dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan
kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketiga, bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang teologis, kosmologis, dan antropologis? Ekonomi Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan tauhid sebagai teologis, kosmologis, dan antropologis yang menjadi dasar terbentuknya suatu kebudayaan. Strategi pembangunan ekonomi Islam teologis. Allah penjamin kehidupan manusia. Strategi pembangunan ekonomi Islam kosmologis. Semua kehidupan manusia sudah tersedia di alam semesta. Strategi pembangunan ekonomi Islam antropologis. Manusia dibekali akal, mempunyai daya kreativitas untuk mengelola sumber daya yang telah tersedia. Manusia sebagai objek kreatif dengan kemampuan konseptualnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kehidupannya. Karena itu, pembangunan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik semata, tetapi juga berdimensi non-fisik dan spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk kepentingannya di akhirat. Sesungguhnya, gagal tidaknya suatu pembangunan ekonomi ditentukan pada kualitas manusia itu sendiri. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya bertumpu pada pendidikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang manusiawi dan bermartabat. Pembangunan ekonomi pada akhirnya akan ditentukan oleh pembangunan kualitas manusia. Karena itu, prioritas pembangunan ekonomi seharusnya diubah menjadi bagian dari pembangunan kualitas manusia. Pembangunan kualitas manusia akan menentukan kualitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Al-Quran, pembangunan kualitas hidup manusia bukan hanya pembangunan fisik dan duniawi sifatnya, tetapi juga pembangunan jiwanya, pembangunan spiritual yang menjangkau kehidupan manusia di akhirat. Soal keempat, dalam kaitan teologis, antropologis, dan kosmologis, apa yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional? Di sini yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah ekonomi Islam itu kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang membentuk maqasid syariah atau tujuan syariah, di mana untuk mendapatkan barang kebutuhan manusia harus selaras dengan tuntutan ajaran Islam. Sedangkan ekonomi konvensional itu ekonomi yang dilakukan secara umum atau luas. Secara konvensional pun tidak ada istilah suci dalam barang. Soal kelima, dalam strategi pembangunan ekonomi, bekerja, berinfak, sedekah, zakat, wakaf menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Jelaskan. Karena bekerja merupakan nilai ibadah,
tidak mengikuti jalan setan, rezeki halal dan baik. Sedangkan infak, sedekah, wakaf sifatnya sunnah, bentuk kasih sayang agar dana berputar, mengatasi problem kemiskinan dan pembangunan. Terakhir, zakat. Zakat itu wajib, bentuk kasih sayang, mengatasi problem kemiskinan dan pembangunan, diberikan kepada golongan tertentu seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau hamba sahaya, ghurim atau orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Bekerja, berinfak, sedekah, zakat, wakaf adalah bentuk ajaran Islam untuk mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Kelimanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat. Cukup sekian jawaban dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada yang kurang pas dalam mengutarakan jawaban, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.